Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, bertemu lagi di Kies, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penjabaran visi dan misi Kementerian Agama di bidang pendidikan, salah satunya disebutkan tentang peningkatan kualitas pembelajaran di setiap jenjang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam proses mendidik secara profesional di setiap jenjang. Nah, berbicara tentang mutu pendidikan, tentu kita juga akan berbicara tentang supervisi, pengawasan, dan evaluasi kinerja baik guru maupun kepala madrasah. Nah, hari ini bersama saya telah hadir Ketua Kelompok Kerja Pengawas Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Novia Dorsain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pagi Bunda. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih sehat, tetap semangat dengan berbagai agenda kegiatan yang padat, Pak ya? Harus. Sebenarnya saya hari ini senang sekali tapi grogi juga nih, Pak, karena beliau ini guru saya. Jadi bertemu dalam satu forum. Bertemu lagi dalam satu forum, senang sekaligus. Wah, ini jangan dihukum nanti, Pak ya, kalau saya ada salah-salah kata. Saya mau tanya tentang agenda Bapak nih, kan Bapak punya jadwal yang banyak sekali selama menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengawas di Provinsi Aceh. Jadi mohon diceritakan lah gitu agenda-agenda kegiatan Bapak yang padat itu supaya pemirsa tahu, karena ini kan kisah inspirasi, Pak. Oh iya. Iya. Kisah yang tidak memiliki kisah ya. Baik Bunda ya. Ya pastinya selamat pagi buat pemirsa Kies ya, podcastnya Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Bahagia saya pada pagi yang berbahagia ini bisa berhadir sesaat untuk berbagi cerita pastinya. Saya mulai dari bahwa ketua pengawas provinsi itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Inti dari permasalahan kita adalah pengawas madrasahnya. Pengawas madrasah itu adalah dalam tusi pendampingan dan pembinaan sebenarnya. Kalau dinyatakan sebagai pengawas itu terlalu tinggi ya. Cuma karena jabatannya pengawas, karena yang kita awasi juga tidak beda jauh dengan kita. Pengawasnya seorang sarjana, guru-gurunya juga bahkan udah ada S2, S3. Jadi agak elegan kalau kehadiran kita sesuai regulasi ke madrasah atau di forum-forum pendidikan itu adalah sebagai pendampingan sekaligus pembinaan pada guru-guru kita di madrasah atau kepala madrasah. Itu dia. Menyangkut kesibukan itu sangat tergantung kepada diri kita sendiri memanage. Tapi mungkin beberapa dasawarsa akhir-akhir ini di 2023 ya memang sedikit sibuk. Jarang di daerah ya, jarang di kabupaten, mengikuti kegiatan nasional terus sejak bulan Mei sebagai master trainer di nasional, bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan bersama forum-forum G3 atau KSKK di Jakarta. GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi tidak ada yang indah. Sesuatu yang indah itu harus tercipta dari diri kita sebenarnya. Ketika seorang pengawas mengabdikan dirinya betul-betul sebagai pendamping dan pembinaan, maka di situ mungkin orang merasa bahwa kita tidak punya waktu luang, harus selalu ke madrasah. Dan itu merupakan tuntutan regulasi pastinya bagi seorang pengawas. Jadi itu sekitar kesibukan selama ini, selalu kita aktif untuk mendukung program-program yang diluncing oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Khususnya di Provinsi Aceh ya, Khususnya Pak, di Provinsi Aceh ya. Iya.
Baru-baru ini Pak, kalau boleh tahu, itu kegiatan Bapak untuk program terbarunya di bidang kepengawasan itu di Provinsi Aceh itu bisa diceritakan nggak Pak? Iya. Mulai bulan 5 itu ya, itu saya mendampingi PKB, mungkin. PKB atau program itu keprofesian berkelanjutan yang dibantu oleh World Bank untuk di berbagai pokja-pokja, apakah itu pokja kepala, pokja guru, pokja KKG, MGMP, termasuk pokjawas. Itu ada dana bantuan dari World Bank supaya memberikan pendampingan kepada mereka. Jadi itu mungkin kesibukan agenda terbaru keliling Aceh. Kebetulan disuruh menjadi narasumber, dan yang paling terbaru sekali terjadwal hampir setiap bulannya itu 1 minggu atau 2 minggu itu berada di luar kabupaten, itu mendampingi guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Termasuk di tanggal 25, 26 sudah ada jadwal di Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Ruhul Islam Kabupaten Benar Meriah ya. Di Benar Meriah. Iya. Oh, gitu, nah, itu Pak. dia. Untuk di Aceh Tengah sendiri Pak, Bapak kan juga aktif selain sebagai ketua kelompok kerja pengawas Aceh, juga sebagai pengawas madrasah di Kabupaten Aceh Tengah. Nah, bagaimana sih Bapak melihat tentang kinerja guru dan kepala madrasah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini, karena Bapak sebagai pengawas, kalau boleh tahu ini Bapak di Madrasah Aliyah, Sanawiyah atau di Ibtidaiyah Pak? Oh iya, tugasnya ya. Tugasnya ya. Kalau tugas utamanya sesuai SK saya boleh di MSen, Sanawiyah boleh di Aliyah. Boleh di Aliyah. Tetapi untuk tahun ini, tahun berjalan, insya Allah saya pegang untuk di Aliyah saja. Di Aliyah saja. Baik negeri maupun swasta, ditambah dengan beberapa madrasah ibtidaiyah atau radiatul anfal yang mungkin sekali jalan bisa pembinaannya, seperti di daerah wilayah Jagong, Jeget, ya jangan tumpang sari sampai tumpang tindih dengan pengawas yang lain. Pada prinsipnya, kalau saya menilai dari oleh-oleh jalan-jalan di kampung orang pastinya di luar sana, tidak merendahkan, tapi keinginan kita bahwa kepala madrasah itu tidak membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Itu yang utama. Kepala madrasah itu harus punya dedikasi tinggi, punya inovasi. Karena dia memang ditunjuk dalam tugasnya sebagai inovator. Jadi kalau seorang yang inovator tidak membiarkan proses berjalan apa adanya, pasti ada saja. Nggak boleh biasa-biasa aja. Tidak boleh. Ini contoh nih, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah pastinya begini. Dulu tidak ada podcast, kita bercerita sekarang kenapa ada podcast. Kita menginginkan bahwa apa yang kita diskusikan di sini bisa dinikmati oleh orang yang bukan di Kementerian Agama terutama. Kan begitu. Dan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kita khususnya di Kementerian Agama. So pasti. Karena kan tidak semua kita bisa bertatap muka. Nah ini yang kita maksud. Kepala madrasah harus memiliki konsep inovasi di dalam mengelola madrasah. Ini yang mungkin belum muncul dari kepala-kepala kita di Kabupaten Aceh Tengah. Belum muncul maksimal. Tapi kita tetap terus support. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, seorang manajerial. Untuk seorang kepala itu punya tusi manajerial, memanage semua, sehingga delik apapun yang ada di persoalan di madrasah itu kepala madrasah harus tahu, dan di tangan dia solusinya, walaupun pada saat itu dia belum tahu. Harus mencari solusi. Harus mencari. Jadi informasi itu munculnya solusinya dari atas, dilaksanakan di bawah. Boleh jadi saat ini belum tahu, tapi jangan vakum.
Jangan tidak diam saja, jangan diam berpangku saja, tangan. berpangku tangan. Nah, karena ke depan madrasah itu sebenarnya punya gaung yang besar, sekolah terutama. Kalau gaungnya besar madrasah, kita sudah pahami itu. Di Indonesia tidak ada madrasah yang begitu didirikan negeri, tidak ada. Hasil masyarakat ya Pak yang memberikan ini ya Pak. Lah itu sebuah kebanggaan loh. Keinginan Munculnya masyarakat. madrasah, pertamanya swasta, tidak sama dengan sekolah-sekolah umum. Yang memang didirikan oleh pemerintah. Langsung negeri. Nah ini nilai ini yang patut kita syukuri. Jadi kalau pada satu saat jenjang kita sama, kita sebenarnya sudah juara. Iya. Karena dasarnya kita tidak ada. Dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah itu kira-kira. Lalu Pak, tadi Bapak kan berbicara tentang yang baru-baru ini, tentang pengimplementasian kurikulum merdeka. Iya. Bapak sudah keliling di Aceh juga tentang pendampingan untuk itu. Di Aceh Tengah sendiri bagaimana pengimplementasiannya Pak? Alhamdulillah. Kalau kita melihat itu ada dua versi. Sebenarnya kita tidak tutup-tutup. Kenapa? Ada dua versi pemahaman di madrasah itu. Pertama, kurikulum merdeka itu disahuti sebagai kurikulum yang biasa-biasa aja. Artinya mengikuti kebijakan, berubah sistem, jalankan. Yang kedua memang serius. Yang kita inginkan adalah serius. Memahami kurikulum merdeka itu bukan seperti pembelajaran dulu-dulu. Wah, ini yang asik kan. Kenapa? Kurikulum merdeka itu kalau kita kaji lebih jauh, lebih kepada persiapan ukhrawi. Akhirat ya Pak ya? Berarti lebih kepada akhlak Pak. Intinya begitu. Ya. Kenapa? Di kurikulum merdeka itu yang diinginkan adalah perubahan karakter. Jadi karakter, kalau di madrasah, bagaimana membina anaknya punya karakter yang Muslim sejati, Pak. Karena diyakini ketika karakter itu muncul, pembelajaran akan jalan. Itu poin yang paling penting. Paling penting yang sebenarnya. Paling krusial gitu Pak ya. Jadi tidak lagi sekedar saya menghabiskan waktu untuk mengajar. Sudah selesai saya mengajar, selesai tugas. Bukan. Karena kita yang sukses ini sekarang, ini adalah terbitan masa lalu. Ya, saya juga terbitan dari binaan Bapak. Masa lalu kan? Masa lalu. Nah, coba kita bayangkan ketika kita membina anak sekarang untuk terbitan masa yang akan datang. Dunia bukan seperti dulu lagi kan? Iya. Nah, ini banyak tantangannya Pak. Ini persiapan utama sebenarnya di kurikulum merdeka. Ini. Jadi, tentu kita berharap pada guru-guru juga memahami kurikulum merdeka itu bukan sekedar administrasi. Jadi kok saya bilang administrasi itu yang kesekian. Yang penting maknanya itu ya Pak, yang bisa ditangkap gitu oleh guru-guru untuk diimplementasikan kepada anak didik Pak ya. Actionnya. Jadi pengawas-pengawas juga kita menghimbau sama pengawas. Ya. Jadi pengawas itu bukan sebagai cerminan dari malaikat. Tapi setidaknya dengan adanya pengawas ini otomatis memang kalau kita bicara mutu memang harus ada yang mengawasi gitu Pak. Iya kan Pak? Kalau saya bahasanya itu loh, iya betul jabatan kita pengawas, tapi kualitas itu hadir pastinya akibat pelatihan dan pendampingan. Itu di awal Pak ya? Harus. Tanpa sebuah pelatihan, tanpa sebuah pendampingan, istilahnya kita berguru tanpa guru, keberhasilan itu sia-sia. Berarti Bapak lebih suka ini disebut dengan pendampingan. Pendampingan, Pak, ya. Meskipun sebutan secara jabatannya pengawas madrasah. Pengawas, ya. Karena pengawas itu kan yang membela, yang membantu kepala madrasah, yang membantu besarnya madrasah, bukan yang menghambat madrasah untuk maju. Iya, benar. Nah, kan begitu. Tapi kalau tipe pengawasnya kayak malaikat, belum datang, langsung ini kepalanya salah. sudah down. Nah, ini yang kita salah, harus garis gitu, bawahi. Pak, Tidak boleh. Nggak boleh gitu Pak ya. Tidak boleh. Bukan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk Pak ya. Tapi karena pengawas itu mau mendampingi untuk
perubahan ke depan yang lebih baik. Itu lebih tepat, Pak. Iya, Oke. gitu. Kalau boleh sedikit Pak, ini tentang tugas dan fungsi pengawas itu sendiri seperti apa sih Pak? Kalau dulu mungkin pengawas itu akan turun langsung sebagai supervisor. Supervisor artinya mensupervisi guru. Sekarang tugas itu sudah sedikit direnggangkan, bahwa tugas supervisor khususnya akademik untuk supervisi guru itu adalah tugasnya kepala. Karena kepala madrasah akan dinilai di BKKM ada tidak melakukan pendampingan melalui supervisi akademik kepada guru. Guru-gurunya. Nah, pengawas di atasnya dia melakukan pendampingan terhadap kepala madrasah. Jadi tentu gitu, Pak, ya? Dalam 4. Pertama, pengembangan madrasah. Kedua, untuk manajerial. Ketiga, untuk pendampingan supervisi. Keempat, kewirausahaan. Termasuk ada kewirausahaan juga, Pak? Iya. Kan sekarang kalau berpikir kewirausahaan, kepala madrasah itu bilang apa? Kalau ditanya, bagaimana dengan program kewirausahaan? Ada kantin. Oh, gitu, kantin aja gitu, Pak, ya? Karena kewirausahaan, kan bahasa itu ya. Kewirausahaan itu pengembangan. Kalau ada kepala sekolah yang buat, misalnya di kampung sana buat pagar dari bambu lalu dicat, itu kan perubahan, inovasi. Itu sudah disebut kewirausahaan. Kewirausahaan bagi kepala. Walaupun tidak mempunyai nilai jual gitu, Pak. Kenapa tidak? Itu kan uang semua. Oh, uang semua. Di mana yang dibuat oleh kepala madrasah bukan mencerminkan uang. Nah, memang ada 2. Boleh juga kewirausahaan yang menghasilkan finansial. Nah, itu di kepala-kepala kita, mohon maaf, di Aceh Tengah terutama, di Aceh sudah muncul beberapa, tapi di Aceh Tengah belum. Bagaimana caranya? Ada madrasah di luar sana, dia punya penginapan, dia punya dorsmir, dia punya, itu yang nyuci-nyuci baju itu apa tuh? Laundry ya Pak? Laundry. Dia punya becak yang disewakan. Itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan muncul tergantung kepada jiwa kewirausahaan seorang kepala madrasah. Gitu. Kalau mau kenapa tidak? Ya kan? Kayak sekolah-sekolah kita yang di pinggiran jalan besar itu. Iya. Kan bisa dibuat ruko-ruko. Disewakan untuk kemakmuran madrasah pada suatu saat. Terakhir Pak, mohon disampaikan statement Bapak terkait dengan tugas dan fungsi pengawas madrasah kepada pemirsa KIES. Silahkan Pak. Baik, satu hal yang perlu kita pahami bahwa kita sebagai pengawas berbuat mulai dari saat ini. Kalau tidak kita yang memulai, siapa lagi? Yang kedua, kita harus merasa bahwa menjadi seorang pengawas itu harus sanggup melayani dan mengayomi, terutama para kepala dan guru di madrasah. Jangan tunggu sebuah slogan atau pujian kepada kita, baru kita mau berbuat, tapi berbuatlah untuk madrasah hebat bermartabat di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Alhamdulillah demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Dr. Andes Nopia Dorsain, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.